Ada satu topik pembahasan yang lumayan sering aku dengar, terutama dalam konteks finansial, yaitu soal menyicil barang atau beli cash. Ini sebenarnya bukan permasalahan ya, perbedaan pandangan terhadap kita dalam membeli sebuah barang gitu, mendingan cash atau nyicil. Nah, singkatnya, kalau aku tuh mendingan beli cash. Kenapa? Karena sebenarnya alasannya rada old school dan terdengar kuno gitu. Dimana ya aku nggak mau aja membeli barang yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialku. Apabila aku membeli barang dengan kondisi menyicil, berarti kemampuan finansialku tidak cukup untuk itu. Dan lebih baik aku tidak membelinya atau mending mencari alternatif lain yang lebih affordable gitu. Nah, tapi semakin kesini tuh kayaknya orang-orang tuh udah semakin bergeser tentang pemahaman terhadap nyicil barang gitu. Dimana menyicil ini terbagi lagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu menyicil untuk kebutuhan produktif dan yang kedua menyicil untuk kebutuhan konsumtif. Nah, untuk kebutuhan produktif orang-orang itu cenderung setuju atau nggak apa-apa untuk melakukan penyicilan atau peminjaman. Dalam konteks produktif, orang-orang itu menilai bahwa ketika kita membeli suatu barang dengan nyicil tapi untuk produktivitas itu akan mengembalikan nilai dari cicilan tersebut. Jadi produktifnya itu equal dengan cicilan yang mereka lakukan. Tapi untuk jenis yang kedua atau jenis konsumtif itu sangat-sangat tidak disarankan sih karena menyicil dengan tujuan konsumtif itu tidak ada nilai baliknya terhadap barang tersebut. Contoh kita mau beli HP nih, contoh iPhone gitu. Kalau kita seorang content creator, kita upgrade HP dan nyicil, itu mungkin jatuhnya jadi kebutuhan produktif, di mana handphone tersebut akan digunakan untuk konten yang hasil dari konten menggunakan handphone tersebut akan digunakan untuk menyicil barangnya. Jadi saling berkesinambungan. Untuk yang selanjutnya itu konsumtif. Untuk contoh yang kedua itu misalnya beli HP tapi untuk dipakai aja, nggak ada nilai gunanya gitu. Itu akan lebih susah untuk mencari nilai baiknya karena kebutuhannya cuma konsumtif aja gitu. Walaupun ada alasan lainnya di mana untuk orang yang dalam kategori kedua, pembelian barang dalam hal konsumtif itu ada nilai emosi di situ di mana ada tipe orang yang dia beli barang nih nggak apa-apa nyicil misalnya, tapi dia beli barang ini untuk memenuhi kebutuhan emosional dia, misalnya untuk apa namanya memenuhi egonya, untuk di tongkrongan biar dipandang, biar tidak diremehkan dengan orang lain. Ini masih hal yang dilema juga sih kalau menurutku, karena aku sendiri nggak tipe orang yang seperti itu. Aku nggak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pakai, itu nggak berpengaruh terhadapku. Tapi kan ada juga orang-orang yang dia itu memperhatikan apa yang orang lain pakai dan apa yang ia pakai. Dalam konteksku sendiri, aku aja masih pakai jam yang harga 95.000 aku beli. Dan aku masih pakein karet. Jadi pengunci talinya itu patah gitu kan, udah rusak, terus aku ganti dengan karet. Instead of ganti jam baru. Kacamata juga ini udah hancur-hancuran nih. Lihat catnya udah hancur-hancuran, udah jelek. Cuman aku tidak ingin untuk menukar barang ini atau membeli barang baru karena masih bagus. Itu prinsip yang aku pegang. Kalau masih bisa digunakan, ya gunakan. Kecuali sudah sangat mengganggu ya. Dan contohnya HP. HP ini udah sangat lemot nih. Udah nggak cocok lah untuk dipakai daily. Ya aku beli HP baru. Karena untuk kebutuhanku juga gitu. Untuk memperlancar pekerjaanku. Nah dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa nyicil itu nggak selamanya salah. Tapi alangkah baiknya cicilan itu lebih baik digunakan untuk hal yang produktif. Jadi cicilan itu bisa dalam tanda kutip membayar dirinya sendiri gitu. Jadi kita nyicil barang yang kita gunakan untuk kebutuhan produktif, hasil dari kegiatan produktif itu untuk membayar cicilan dari barang yang kita beli gitu. Tapi again, aku masih ada di tim pertama, yaitu nggak nyicil. Karena aku berprinsip bahwa kalau kita nyicil barang itu artinya kita belum mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk barang tersebut. Jadi ngapain dibeli gitu. Mending cari alternatif yang lebih murah. Misalnya baru tapi merek yang lain, atau second aja gitu. Dan itu nggak masalah.
selama fungsinya masih bagus, masih bisa digunakan dengan baik, ya oke-oke aja untuk beli barang yang second atau yang brand yang lebih murah gitu. Karena utamakan fungsionalitas daripada gengsi. Yaitu ungkapan simpelnya sih. Anyway, itu nanti bakal nyambung ke topik bahwa aku lebih suka beli barang itu yang mahal tapi secara kualitas produk daripada mahal secara brand. Karena mahal secara brand tuh menurutku enggak banget sih. Ya, kayaknya segitu aja untuk video soal membeli barang itu mencicil atau beli cash. Coba komen kalian tim yang mana. Thank you.